Siapa yang tidak kenal dengan sosok Baharudin Yusuf Habibie? Presiden ketiga Republik Indonesia ini lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah seorang teknokrat yang mengharumkan nama Indonesia melalui riset dan karya inovasinya di bidang teknologi penerbangan. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dalam waktu yang teramat singkat, yaitu selama 17 bulan. Namun, beliau berhasil memberikan kontribusi nyata dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Apa yang telah beliau lakukan tentu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi aparatur sipil negara. Kami dari kelompok 1 Angkatan 2 Istara Amita akan membahas mengenai keteladanan mantan Presiden Habibie sesuai dengan nilai core value ASN berakhlak. Di antara sekian banyak karya yang dilahirkan oleh Presiden Habibie di bidang penerbangan, pesawat N250 Gatot-Kaca adalah salah satu yang paling melekat dalam ingatan kita. Beliau mencari tahu dan memahami kondisi masyarakat Indonesia yang tinggal di kepulauan terbesar di dunia, yang sangat membutuhkan transportasi penghubung. Pesawat yang beliau ciptakan ini juga tak lain adalah untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang ramah, sederhana, serta tulus dalam pengabdian kepada negara. B.J. Habibie pernah mengemukakan tentang mentalitas sepeda yang berbunyi sebagai berikut. Jika Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, saya mati. Ucapan ini dibuktikan dengan kinerja beliau yang senantiasa bertanggung jawab, dapat diandalkan, jujur, dan penuh kedisiplinan. Hingga akhir hayat beliau, ucapan B.J. Habibie ini masih terbukti dengan karya terakhir beliau, yaitu pesawat R-80. Salah satu julukan B.J. Habibie adalah Mr. Crack. Nama ini didapatkan beliau berkat penemuannya, yaitu teori kalkulasi keretakan pesawat. Berkat penemuan ini, beliau menjadi figur yang sangat disegani di dunia penerbangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie adalah tokoh yang mampu mengembangkan kompetensi diri secara baik. Beliau adalah seseorang yang menginspirasi melalui ilmu, nasihat, pengalaman yang dibagikan kepada orang lain. B.J. Habibie adalah seseorang yang juga melakukan tugasnya dengan effort terbaik. B.J. Habibie pernah menyampaikan salah satu pesan uniknya, yaitu beliau harus selalu konsisten bekerja dan lebih menyenangi bekerja dibandingkan tertidur. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki etika kerja yang sangat tinggi, seseorang yang melaksanakan tugas dengan effort terbaiknya, dan seseorang yang merupakan kompeten di bidangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Tokoh B.J. Habibie pada saat kepemimpinannya selalu melibatkan seluruh staf dalam pengambilan keputusan. Beliau melakukan peningkatan sistem koordinasi antar pemerintah dan lintas sektoral, sehingga terciptanya pemerintahan yang kondusif dan harmonis di suasana krisis pada masa kepemimpinannya saat itu. Nilai loyal sangat melekat pada sosok Baharudin Yusuf Habibie. Beliau Presiden ketiga Republik Indonesia pada saat muda merupakan salah satu pionir dalam dunia dirgantara Indonesia, bahkan dalam dunia dirgantara internasional. Beliau memiliki banyak paten penemuan tentang pesawat maupun teknologi lainnya, dan pada saat itu beliau ditawarkan menjadi warga negara Jerman dan ditawarkan untuk berinovasi di Jerman. Akan tetapi beliau memilih untuk kembali ke Indonesia, mengabdi bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik saat beliau masih muda hingga menjadi presiden dan akhir hayatnya, nilai loyalitas sangat melekat pada diri beliau. Core value adaptif. Inovasi-inovasi yang lahir sebagai sebuah pemikiran beliau menggambarkan sikap yang adaptif, yang kemudian membawa kemajuan teknologi yang membanggakan bagi Indonesia. Salah satu kontribusi langsung beliau adalah dengan memajukan industri kedirgantaraan di Indonesia melalui teknologi inovasi yang berkelanjutan hingga mampu bersaing di tingkat dunia.
Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Pada masa transisi dari era Orde Baru menuju era reformasi, Indonesia berada pada tahap yang sangat bergejolak dan dilanda krisis ekonomi. Disinilah Presiden kita B.J. Habibie mengambil langkah untuk memperoleh kepercayaan dunia melalui kolaborasi internasional. Kerjasama dengan IMF menjadi suatu langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki keadaan perekonomian pada saat itu. Sosok B.J. Habibie merupakan salah seorang tokoh yang demikian akrab di hati masyarakat Indonesia. Sikap, pribadi, dan tindakan beliau tentunya dapat menginspirasi bagi kita dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui nilai-nilai berakhlak yang tergambar dalam figur B.J. Habibie, semoga kita semua senantiasa dapat meneladani hal-hal positif yang telah beliau tunjukkan, serta melanjutkan pengabdian kita sebagai aparatur sipil negara yang lebih baik. Terima kasih.